Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Ya, kita kembali lagi ke channel Kaltim Pos. Seperti biasa, setiap hari Senin kita mengulas pemberitaan Kaltim Pos selama sepekan ke depan, apa yang menjadi ulasan utama di media Kaltim Pos. Mungkin kita langsung saja ke kajian ekonomi. Di sini sudah ada Bung Pandu, nanti mungkin beliau yang akan memberikan menyampaikan ulasan-ulasan terkait sajian utama di halaman Metro Bisnis. Silakan Bung Pandu. Siap. Terima kasih Bang Romdani kesempatannya. Kalau untuk Metro Bisnis untuk besok itu berita utama kami mengangkat terkait kinerja pertambangan batu bara yang sebenarnya mulai bulan Oktober lalu sudah mulai ada perbaikan harga batu bara acuan, tapi ternyata di bulan Maret ini kembali turun. Nah, pengamat memprediksi bahwa sektor ini tuh sulit untuk kembali ke masa kejayaan yang dulu-dulu. Itu sih kalau untuk yang utama. Kemudian ada juga upaya Telkomsel yang terus menambah penguatan jaringan di daerah calon ibu kota negara baru. Ada 320-an BTS 4G yang sudah didirikan di beberapa jalur utama seperti Sepaku ke Penajam, kemudian dari jalan tol atau dari Balikpapan ke Samarinda. Itu di berita untuk besok. Kalau untuk semingguan ke depan itu kami akan mengulas kinerja bisnis mall, pusat perbelanjaan di Kaltim yang sepertinya sudah mulai bergeliat kembali. Seperti di Samarinda itu Big Mall sudah memulai mengadakan pameran-pameran. Nah, itu sepertinya menandakan bahwa kepercayaan masyarakat itu mulai tumbuh dan mulai dirangsang juga oleh pihak-pihak pengelola. Sementara untuk akhir pekan itu kami ada mengulas mengenai arsitek-arsitek muda di Kaltim yang potensial untuk bersaing di nasional, juga terkait tren-tren bangunan yang seperti sekarang ini seperti apa. Nah, itu sih kalau untuk di akhir pekan. Ya, itu kan terkait mengenai penguatan sinyal seluler kayak di jalan tol itu kan, kalau kita sudah masuk kilometer 38 masuk ke dalam terus itu pasti sinyal hilang tuh. Nah, itu rencananya gimana itu nanti itu? Apakah sepanjang jalur tol itu ada sinyal itu, bukan hanya sinyal internet, ya bukan hanya sinyal seluler juga, tapi sinyal internet begitu. Nah, siap. Nanti kalau dari Telkomsel itu ada penguatan, berarti ya, mungkin ada penambahan BTS baru yang untuk menunjang. Karena memang untuk saat ini beberapa poin beberapa tempat ya memang kadang sinyal hilang masih. Nah, itu yang jadi fokus utama dari Telkomsel sih. Dulu kan kalau kita kalau dulu jalur poros itu kan pernah waktu saya kuliah itu mungkin nggak ada sinyal ketika masuk di kilometer 50 itu nggak ada sinyal. Kalau sekarang udah ada sinyal kan? Nah, mungkin bagus juga dimasukkannya supaya ya sepanjang jalur tol itu harus ada sinyal gitu. Apalagi nih statusnya tol ya. Kalau jalan poros aja sudah ada sinyal internet dan sinyal seluler. Nah, sekarang di jalan tol harus mesti lebih baik lagi. Kalau bisa bukan 4G ya, 5G. Betul. Ya. Telkomsel sudah menyiapkan itu. Siap. Oke. Itu tadi dari sajian untuk Metro Bisnis. Sekarang kita mau mendengar dari sajian kota. Mungkin saya silahkan Bang Ismet untuk menyampaikan ulasan terkait halaman kota. Silakan. Ya, kalau kota kira isunya karena kita memang masih dalam kondisi pandemi, ya masih seputar di soal vaksinasi. Terutama itu vaksinasi terhadap pedagang pasar dan guru. Kenapa guru? Memang guru dikejar karena kita kan rencananya itu mau tatap muka di bulan Juni. Awal tahun ajaran baru di bulan Juli. Jadi diperkirakan di April, Mei, Juni ini bisa tercover semuanya, sehingga nanti tatap muka itu ya bisa. Kenapa? Karena di kota Samarinda kan sudah tuh ya. Itu tenaga pendidik atau sama yang TU-TU-nya tuh? Tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Memang fokusnya kepada tenaga pendidik.
Saya nggak tahu kalau yang itu saya nggak tahu, tapi sekarang fokusnya kepada dan juga pedagang. Kenapa? Karena emang tiap hari pedagang kan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ya, saya kira itu fokus yang paling utama. Nanti juga kita akan ulas lagi kembali soal rencana persiapan tilang elektronik. Dan juga evaluasi soal adanya samsat pembantu. Bagaimana, apakah trennya itu masyarakat ke sana atau masih menumpuk ke samsat di pusat di Marconi itu. Saya kira nanti mungkin fokus itu. Sama satu lagi soal adanya rencana kalau jadi tahun ini kita naik haji, maka itu embarkasi haji yang selama ini dipakai untuk isolasi mandiri itu harus dibersihkan. Karena itu kan sekarang ini kan jadi isolasi mandiri orang. Maka kalau jadi, karena kabarnya jadi nih tahun ini. Kalau jadi tahun ini, karena kan juga Arab Saudi kan juga vaksinasi juga tuh. Seluruh dunia vaksinasi juga. Jadi diperkirakan kalau jadi tahun ini maka ya itu sekarang Pemkot lagi siap-siap juga ini. Kira nanti isu-isu ke pekan ke depan seperti ini. Ini yang memang peluang untuk jadi haji dari berbagai negara itu memang peluangnya besar. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia termasuk dari negara itu? Disetujui, ya. Nah, yang disetujui karena betul. Karena Indonesia termasuk 20 negara termasuk satu dari 20 negara yang dilarang. Betul, yang diblokir lah ibaratnya kan. Tapi nanti kan dia akan lihat trennya tuh. Karena kan Arab Saudi ini kan begini. Kemarin waktu di akhir tahun dia buka umroh. Kemudian di awal tahun dia tutup. Dia gitu lah trennya. Kalau emang trennya melandai, dia buka gitu. Karena kan toh juga ini kan pemasukan juga buat dia, siapa yang datang kan belanja ke sana. Tapi saya optimistis lah kalau misalnya vaksinasi ini memang mulus, bisa. Saya kira. Ya, semoga lah. Ya, semoga. Kita itu kira-kira isunya balapan di pekan-pekan ini. Ya memang kalau kita di Islam bisa kembali beribadah haji itu sebuah anugerah lah ya, dan itu juga bagian dari rukun Islam ya. Nah, itu mungkin bagi yang beragama Islam, dan mungkin kita berdoa saja lah semoga ibadah haji kembali lah. Kalau mungkin tahun lalu itu sudah dilakukan tapi hanya untuk masyarakat di sana dan para ekspatriat atau para pekerja dari berbagai negara di kedubes sana itu bisa itu bisa beribadah haji. Nah, mudah-mudahan tahun ini dari berbagai negara termasuk Indonesia bisa dicabut dari blokir. Karena Indonesia ini jamaah terbesar di seluruh dunia. Betul. Itu kira-kira isunya. Oke, terima kasih Bang Ismet. Kita sudah mendengar dari paparan dari Kota Balikpapan. Nah, sekarang kita mau mendengar isu dari Kota Samarinda. Ini kebetulan Samarinda ini juga punya wali kota baru. Mungkin silahkan Mas Restu untuk memaparkan sajian-sajian di halaman Kota Samarinda. Silakan Mas Restu. Untuk Samarinda, pekan ini masih mengulas soal program kerja 100 hari Wali Kota Samarinda yang baru, Pak Andi Harun, bersama Pak Rusmadi, bicara soal penanganan banjir di 2 titik nih. Kayaknya butuh anggaran yang nggak sedikit, karena apalagi di Simpang Sempaja itu butuh dana yang cukup besar penanganannya secara khusus, karena 2 titik yang difokuskan itu ada di Simpang Sempaja dan DI Panjaitan. Ada beberapa program khusus, pengerjaan khusus yang ingin dikerjakan dari Pemkot sendiri untuk penanganan banjir. Semoga aja bisa mengurangi banjir di Samarinda. Lainnya ada soal tambang ilegal yang masih jadi perbincangan hangat juga setelah kemarin Polresta Samarinda itu membeberkan kasus terhadap 2 tersangka yang sekarang ini ditahan di Polresta Samarinda. Jadi 2 kasus itu masih hangat dibincangkan, serta ada juga penanganan masalah sungai mati di kawasan PM Nur. Kalau nggak salah progresnya itu kemarin sudah menuju pembebasan lahan, cuman ya kita tunggu aja nanti bagaimana Pemkot Samarinda bekerja, serta masalah-masalah lainnya sih. Kalau sejauh ini yang masih ramai seperti itu diperbincangkan. Oke, kita sudah mendengar
pemaparan dari Mas Restu terkait isu yang lagi berkembang di Samarinda, dan kita sekarang beralih nih sekarang ke olahraga. Olahraga mungkin ini yang paling banyak penggemarnya nih olahraga ini. Banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Ya mungkin kita langsung saja ke Bung Thomas untuk memaparkan sajian olahraga sepekan ke depan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Romdani. Ya, untuk pekan ini menjadi pekan yang ditunggu-tunggu juga, karena pekan ini ada leg kedua babak penyisihan 16 besar Liga Champion. Kalau minggu lalu kita sudah menyaksikan ada klub unggulan ya, tidak usah saya sebutkan ya. Tapi biasanya orang ngomongnya Juventus gitu. Oh, bisa kalah ya, heran ya. Bisa kalah ya. Ya, jadi kemarin pekan lalu sudah didapat 4 tim yang lolos, yaitu Liverpool, PSG, Porto, dan Dortmund. Nah, minggu ini adalah perebutan tempat, walaupun memang secara agregat yang tim-tim unggulan punya menang di leg pertama, tapi leg kedua biasanya lebih seru, dan biasanya ini yang patut ditonton ya. Itu ada Manchester City lawan Borussia Mönchengladbach, baru ada Real Madrid sama Atlanta. Ada juga nih ini jagoannya Mas Pandu, Chelsea lawan Atletico Madrid. Sudah 1-0 unggul. Nah, ya, tapi semua masih bisa berubah. Terus ada Munchen dan Lazio. Ini kemungkinan agak berat bagi Lazio karena agregatnya Jauh betul kah? cukup jauh. Berapa tuh? 4-1. Ya bisa lah menang 3-0. Tapi nanti mainnya di Loh, kok 3-0 menang dong? Kalah karena kembali kandangnya Lazio. Ah. Oh, Kalahnya kamu lagi. ya, jadi peluangnya berat. Nah, itu dari sepak bola. Oh ya, selain Liga Champions ada juga Liga Malam Jumat. Lanjutannya leg kedua untuk 4-1 tuh di kandangnya Lazio. Ya, untuk Liga Eropa ya. Jadi tim kompetisi yang kasta kedua di Eropa. Terus ada juga ditunggu juga para pecinta bulu tangkis. Jadi mulai Rabu itu sudah mulai bertanding para wakil Indonesia di All England. Tentunya Indonesia mengunggulkan nih dari ganda putra karena ada 3 pasang. Dan ganda campuran karena kita juara bertahan. Ya, dan juga ganda campuran. Ya. Dan memang ini pembuktian bagi Minion karena sebelumnya mereka gagal. Pembuktian Praven juga. Jadi ada 2 nomor nih yang kemungkinan ini, dan juga untuk latihan juga nih untuk si tunggal putra nih. Anthony Ginting sama Jonathan Christie. Tapi saya jangan berbicara banyak di sini karena untuk pembahasan All England kita besok ada program ngobrol bulu tangkis bareng mantan atlet bulu tangkis dan juga salah satu pemerhati bulu tangkis di Balikpapan. Nah, ini siapa itu? Nah, pertanyaan siapa itu? Kita tunggu saja besok. Di channel Kaltim Pos. Tapi kalau mau penasaran di sini boleh juga. Siap. Ya itu. Ada lagi? Itu tadi sekian dari olahraga. Jadi mudah-mudahan lah kita Indonesia bisa Atau saya harum. usul, Bang Thomas, gimana kalau Bang Thomas sekarang kan lagi rame tuh yang soal catur, soal mungkin ikut isunya soal Dewa Kipas. Oh, Dewa Kipas. Ya mungkin bisa Dengan juga mungkin mungkin ada narasumber di Balikpapan mungkin yang kompeten dalam komentari soal itu. Karena itu kan pembahasannya bukan cuma di Indonesia tapi di tingkat dunia itu pembahasan Dewa Kipas itu. Siap. Catur Indonesia. Bisa. Mungkin kalau dia belum tahu Dewa Kipas itu ada pecatur Indonesia yang mengalahkan salah satu pecatur internasional master internasional dari luar negeri. Tapi dia diduga culas itu karena diduga dia memakai langkah-langkah komputer. Ya. Tapi ya menarik lah itu lah kalau misalnya. Ya. Dia itu yang langsung Kan diblokir online, ya. Ya langsung Yang langsung diblokir akunnya itu ya. Ya. Tapi saya sih sebagai orang Indonesia mendukung Dewa Ya. Kipas. Karena biasanya orang Indonesia jujur. Ya. Ini kalau England nih berarti penampilan pertama The Minion ini ya. Ya, Yes. setelah Ya, kemarin COVID. kemarin Setelah kemarin kena COVID Iya, kemarin ya. COVID.
semoga dia langsung on fire ya. Amin. Jangan sampai malah sebaliknya anjlok. Dan juga menurut saya Dedis juga, karena apa? Karena Dedis ini kan performanya lagi turun, kita lihat ya bagaimana ini ya. Ya. Sama yaitu Fajar Alfian juga. Ya, Apakah bisa menjadi suksesor Ya. ya. kedua seniornya ya? Leo, nggak main? Leo tidak main Oh sayangnya. Dia nggak dikirim ya. karena kemarin sudah main di Swiss Open ya? Ya, Swiss Open. Jadi bagi-bagilah. Berat bos, kata anggaran. Harusnya kan dia sudah posisi di Swiss, mestinya bisa geser ke Inggris kan, Ya. langsung main dia. Oke, mungkin dari jajan olahraga itu ya. Iya. Kita sudah mendengar tadi dari paparan Bung Thomas. Nah sekarang kita mau mendengar dari paparan untuk halaman 1 bulan saya sendiri. Kita untuk sepekan ke depan ini masih terkait vaksin ya. Kita masih menunggu vaksin COVID yang sepertinya masih terus berprogres, walaupun beberapa pengamat menilai cukup lambat pendistribusiannya atau penyuntikannya. Ya, kita sih masih menunggu target pemerintah yang menargetkan itu 1,5 juta penduduk dalam sehari itu disuntik vaksin. Nah, ini kita sangat menunggu target itu bisa segera direalisasikan, karena memang agak susah mau menarget sebanyak itu, sementara sisi lain jumlah jumlah vaksinnya memang masih terbatas ya, dimiliki oleh pemerintah kita. Nah ini ya kita tetap masih menunggu lah ya, mudah-mudahan semua orang di negeri ini termasuk kita semua sudah bisa disuntik vaksin dan bisa terhindar dari COVID. Kemudian selain itu kita juga lagi mengulas terkait aturan terbaru kebijakan pemerintah terkait limbah batu bara. Jadi nah ini kan sangat menarik, kenapa limbah batu bara itu tidak dikategorikan sebagai barang berbahaya. Nah, ini juga kita masih running karena khawatirnya nih ketika ada batu bara di sampingnya ada perumahan penduduk, itu ketika debu segala macam itu bukan dianggap sebagai limbah berbahaya. Kemudian juga ada PLTU, pembakaran PLTU yang pernah diributkan dulu di Karyangau, itu juga bukan dikategorikan limbah berbahaya. Nah, ini yang lagi digugat lah sama sejumlah orang, sejumlah NGO menggugat kebijakan itu. Kemudian untuk kajian akhir pekan kita akan menerbitkan penyair yang melihat eksistensi penyair-penyair yang ada di Kaltim. Nah ini kaitannya dengan hari penyair sedunia kalau tidak salah, itu tanggal 21 ya, hari Minggu ya, tanggal 21 hari Minggu itu tanggal 21 kalau tidak salah. Itu kita akan mengulas terkait para penyair-penyair di Kaltim, bagaimana eksistensi mereka, dan bagaimana karya mereka. Nah ini kita akan ulas. Terus siapa saja mereka itu, ya, pilihlah korannya, jangan lupa juga langganan. Saya rasa itu pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.